Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak New Jersey bagi saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami di acara ibadah kita pada malam hari ini waktu New Jersey, dan kita bersyukur kita dapat kembali mendengarkan dan dikuatkan oleh firman Tuhan. Seperti biasa kita akan mendengarkan satu lagu pujian dan kemudian saudari Esther Taniwel Londa dari California akan membawakan doa buka bagi kita. Silakan, Dek. Suaramu yang merdu hibur aku. Aku harap selalu padamu ya Yesus. Oh, berkatilah aku selamanya. Tentunya kita bersyukur atas lagu pujian, ya. Aku harap selalu pada Yesus yang dibawakan oleh BWA dari Suara Bahari, Jemaat Suara Bahari di Jakarta, Muara Bahari di Jakarta. Baik, kita akan mulaikan acara kita. Saya sekali lagi mengundang Saudari Esther Taniwel Londa untuk dapat membuka dalam doa. Silakan. Oke, kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang maha besar, maha kudus, dan maha suci. Engkau adalah Allah yang berkuasa, pengasih, dan penyayang. Engkau adalah Allah yang suci yang patut kami sembah. Engkau adalah Allah yang baik, yang selalu memperhatikan kami. Tuhan, terima kasih atas tuntunan-Mu kepada kami sepanjang hari dalam segala kegiatan kami, dan sepanjang malam Engkau sudah pimpin kami, Tuhan. Pada pagi hari yang ini, ataupun sore ini, atau malam hari ini, Tuhan, persiapkanlah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Stephen Rantum. Kiranya Engkau mengurapi dengan roh suci-Mu, Tuhan, agar segala sesuatu yang diucapkan pada saat ini akan memberikan kami kekuatan. Terlebih pada akhir zaman ini, Tuhan, agar kami dapat dipersiapkan untuk menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Urapi dia, Tuhan, agar kami yang mendengar juga mendapatkan berkat yang limpah dari firman-Mu yang akan kami dengarkan pada saat ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, karena Engkau sudah mendengar dan akan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Saudari Esther Taniwel. Baik, saudara sekalian, kita akan seperti biasa saya akan membagikan pelajaran sekolah sahabat kita, dan kita akan mempelajari pada saat ini tentang keegoisan. Inti daripada
pelajaran kita sepanjang minggu ini di pelajaran yang ketiga, yaitu tentang akar-akar kegelisahan. Apa sesungguhnya yang menyebabkan saudara dan saya tidak dapat tidur tenang atau beristirahat, ya, tidak dapat beristirahat dengan baik? Apa kira-kira yang menyebabkan sehingga kita memiliki kegelisahan yang terus-menerus terjadi di dalam kehidupan kita? Ya, pada saat ini kita akan membahas bahwa salah satu penyebab itu adalah keegoisan, ya, keegoisan. Seperti dalam kasus Pohon Aspen, itu ini adalah satu pendahuluan cerita pendahuluan yang kita pelajari dari pelajaran hari Sabtu malam yang sudah dibahas oleh pendeta muda Tulus Nenggolan. Sana dikatakan seperti dalam kasus Pohon Aspen dan sistem bawah tanahnya yang lebih besar. Ada satu pohon itu tidak kelihatan seperti biasa-biasa saja, tapi di bawahnya itu akar-akarnya itu membentuk satu koloni seperti ya, begitu hebat di bawahnya ya. Jadi seperti dalam kasus Pohon Aspen dan sistem bawah tanahnya yang lebih besar, keegoisan adalah bagian dari sistem bawah tanah besar yang disebut dosa. Bagian daripada dosa adalah keegoisan, ya, yang membuat kita tidak menemukan istirahat sejati dalam Yesus. Dari semua ekspresi dosa dalam hidup kita, keegoisan tampaknya menjadi yang termudah untuk diwujudkan. Bukan demikian kira-kira ya. Pasti ya, kira-kira demikian ya. Keegoisan itulah yang termudah untuk kita lakukan. Bagi kebanyakan dari kita, keegoisan adalah hal yang alami seperti saya dan saudara ini bernafas. Bacalah Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Itu adalah perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Ya, orang kaya yang bodoh. Kenapa bodohnya? Ya, kalau orang kaya seringkali kita pikirkan, wah mereka kerja keras, mereka pintar sampai bisa tertuan dan lain sebagainya. Tapi kenapa dikatakan bodoh ya? Jelaskanlah masalah yang disorot dalam perumpamaan Yesus ini. Apakah merencanakan masa depan? Dia ingin membangun tempat penampungan, ya. Tempat penampungan itu lebih besar. Apakah itu salah? Atau apakah merencanakan masa depan, mementingkan diri sendiri dan mengekspresikan pengabaian terhadap kerajaan Allah? Jika tidak, atau setidaknya tidak perlu, lalu apa yang Yesus amarkan kepada kita? Nah, kalau kita membaca, mari kita lihat sedikit ya. Lukas 12, 13 sampai 21 ada seorang dari banyak orang yang mendengarkan pekabaran Yesus. Saat itu datang dan berkata, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Lalu katanya kepada mereka, ya. Jadi dia merasa orang ini merasa dia tidak diperlakukan dengan adil oleh saudaranya, ya, oleh saudaranya. Jadi kemudian Yesus berkata, ya, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Lalu ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya kepada dirinya sendiri, ya, bahasa Inggrisnya, and then he said to himself, lalu katanya kepada dirinya, inilah yang aku akan perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Nah, pertanyaan kita nanti kita akan bahas ya. Bodoh dalam arti apa nih ya? Firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, apa yang telah kau usahakan, untuk siapakah itu nanti? Untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang kaya yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Dan kita akan lihat bahwa Allah tidak menegur kekayaan. Allah katakan hati-hati dengan kekayaan, tapi Allah tidak mengecam kekayaan. Tetapi lebih daripada kekayaan yang dapat Tuhan percayakan kepada kita adalah apakah kita sudah kaya di hadapan Allah. Pelajaran sahabat kita katakan, perumpamaan ini hanya muncul dalam kitab Lukas, tidak di dalam Matius, Markus, dan Yohanes, tidak, hanya di Lukas. Dan diceritakan sebagai jawaban atas pertanyaan yang tidak anonim dari hadirin, tidak diketahui siapa yang bertanya ya.
yang bertanya tentang satu pertanyaan bertalian dengan warisan. Lalu Yesus menjawab dengan menolak peran hakim di antara dua saudara itu ya. Sebaliknya Yesus memilih untuk mengarahkan jarinya atau menunjukkan pada masalah mendasar yang lebih besar, yaitu apa? Keegoisan. Dia menggali lebih dalam untuk menunjukkan tumpukan akar di bawah tindakan individu kita. Pikirkan tentang ungkapan keegoisan dalam hidup Anda. Bagaimana keegoisan mempengaruhi hubungan kita dengan Allah, dengan pasangan dan keluarga kita, dengan keluarga gereja kita, dengan tetangga dan kolega kita di tempat kerja? Kunci apa yang ditemukan dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8? Filipi 2 ayat 5 sampai 8, Yesus itu adalah anak Allah, dialah yang disembah, dipuji, tetapi dia merendahkan dirinya, mati sebagai apa ya? Mati sebagai orang yang tidak ada apa-apanya. Dengan kata lain, Filipi 2 ayat 5 sampai 8 ya. Jadi dengan hanya berfokus pada kebutuhan dan ambisinya sendiri, orang kaya tanpa nama dalam perumpamaan Yesus lupa untuk mempertimbangkan kenyataan surgawi yang tidak terlihat. Lebih besar, lebih baik, dan lebih banyak lagi bukanlah prinsip dasar. Ya, lebih besar, lebih banyak, lebih baik, dan lebih banyak lagi bukanlah prinsip dasar kerajaan Allah. Paulus memberikan kepada kita sekilas apa yang memotivasi Yesus ketika dia memutuskan untuk menjadi pengganti kita. Jadi di dunia ini bukan masalah siapa yang punya rumah lebih besar, siapa yang punya barang-barang yang lebih baik atau yang lebih banyak. Bukan itu prinsip dasar kerajaan Allah. Firman Tuhan katakan ya. Tapi Paulus ya memotivasi kita apa yang telah Yesus lakukan, dan dalam Filipi 2:5 sampai 8 itu menjelaskan cetak biru ya, the blueprint dari ketidakegoisan, yaitu kerendahan hati dan kasih. Percuma kita memiliki harta yang banyak dan lain sebagainya jika kita tidak memiliki kerendahan hati dan kasih. Jika kasih kepada Allah dan sesama tidak mendorong pilihan dan prioritas kita, kita akan terus membangun lebih banyak lumbung untuk diri kita sendiri di dunia ini dan mengumpulkan sedikit harta di surga. Matius 6 ayat 20. Mengapa begitu mudah terperangkap dalam hasrat untuk kekayaan dan harta benda? Meskipun kita semua membutuhkan sejumlah uang, kita butuh uang, kita butuh barang ya untuk bertahan hidup. Mengapa tampaknya tidak peduli berapa banyak yang kita miliki, kita selalu menginginkan lebih. Ya, kita selalu menginginkan lebih. Ya, nanti kita lihat ya. Jadi pada malam hari ini waktu New Jersey, kita akan membahas sedikit tentang keegoisan tersebut ya, seperti judul pelajaran sekolah sahabat kita. Keegoisan atau selfishness. Kamus Besar Bahasa Indonesia katakan egois adalah orang yang selalu mementingkan dirinya sendiri. Mementingkan dirinya sendiri. Segala sesuatu itu berpusat kepada dirinya sendiri. Sehingga penjelasan dalam William Webster katakan itu adalah concerned excessively or exclusively with oneself. Perhatian yang berlebihan atau eksklusif hanya untuk diri sendiri. Kita mencari, kita berkonsentrasi pada keuntungan diri ke sendiri. Konsentrasi, cari keuntungan untuk kesenangan atau kesejahteraan kita sendiri tanpa memperhatikan orang lain, tanpa memperhatikan orang lain. Dan inilah konteksnya ya. Di sini kita bisa melihat inilah orang yang masalah dengan orang kaya yang bodoh ini ya. Nah, kalau kita lihat konteksnya atau inti daripada apa yang Yesus katakan itu tertulis dalam Lukas 12 ayat 15. Lukas 12 ayat 15 katakan apa? Katanya lagi kepada mereka sebelum dia memberikan perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh, tapi setelah dia menjawab seorang yang bertanya, kenapa saudara saya tidak berbagi hartanya kepada saya? Ini Yesus katakan pada mereka, berjaga-jagalah. Ya, watch out, berhati-hatilah. Waspadalah terhadap segala ketamakan. Be on your guard against all kinds of greed. Ya, covetousness, keinginan. Bahasa lain, segala ketamakan itu adalah bahasa Inggrisnya selain all kinds of greed adalah covetousness. Keinginan. Oh, saya ingin ini, saya ingin milik ini. Wah, masa cuma dia yang punya ini? Saya juga ingin punya itu dan lain sebagainya. Lalu Yesus katakan apa? Ya. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Jadi kalau kita lihat, oh, pendeta, saya enggak kaya. Tapi sebenarnya konsep arti di sini ya, ini kalau kita bilang kaya, mungkin ada katakan, oh saya bilang nggak kaya pendeta. Kenapa Anda bilang Anda nggak kaya? Oh saya tidak punya uang seperti Jeff Bezos atau Elon Musk, yang orang-orang kaya di dunia, atau Bill Gates.
Ya, kita tidak mungkin kita pikir standar kekayaan itu ya seperti mereka ya. Tetapi bahasa di sini kekayaan bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya possession atau things, benda-benda atau apa? Benda-benda atau barang-barang ya. Jadi kita mungkin jadi apa ya? Kehidupan kita itu bukan karena kita punya apa? Banyak barang. Nah, saya katakan ini lebih penting daripada kekayaan karena kalau kita lihat ya di Amerika Serikat ini ya, kalau Anda lihat orang-orang yang homeless sekalipun, ya mereka akan apa ya? Mereka akan dorong dengan kereta apa ya? Kereta-kereta dari toko-toko ya. Lalu mereka taruh di situlah barang-barang mereka dan mereka sangat bergantung kepada barang-barang tersebut. Artinya itu yang mereka apa? Mereka akan jaga. Jadi kalau kalau kita lebih mengutamakan barang itu siapapun kita, entah kita orang kaya atau homeless, kita dapat apa ya? Fokus kehidupan kita itu hanya kepada barang-barang yang apa ya? Barang-barang yang kita miliki. Walaupun mungkin saya tidak memiliki barang sebanyak Jeff Bezos dan lain sebagainya, tapi kita tetap apa? Bergantung kepada barang-barang yang kita miliki. Nah, kenapa ini penting untuk kita lihat? Kenapa? Karena di Amerika Serikat ini misalnya Anda tidak harus menjadi orang kaya sekali untuk punya barang. Ya, artinya begitu banyak tawaran-tawaran telah diberikan. Ya, mungkin orang kaya akan membeli barang yang apa? Yang lebih mahal daripada kita, tetapi tetap saja saya sebagai orang miskin sekalipun saya tetap mengingini barang-barang. Kita buka advertensi apa saja, kita buka advertensi yang ada di waduh semuanya mulai mau Anda mau ke toko mewah untuk orang kaya atau toko-toko biasa, semua itu tentang barang. Ya. Jadi kita tidak harus menjadi orang kaya untuk mengumpulkan atau mengagungkan barang. Kalau kita belanja saja di toko loa atau di Indonesia cabo-caboan, kalau di Amerika mungkin thrifty, ya. Tapi kalau fokus kita itu bahkan kepada barang-barang di thrifty sekalipun, wah itu bisa menjadi masalah juga ya. Kalau hanya barang itulah yang menjadi apa? Pusat kita. Jadi ada orang katakan, pendeta saya tidak kaya. Walaupun mungkin setiap hari saya sering muncul di toko-toko cabo-caboan dan lain sebagainya, ya. Tapi itu di mana fokus kehidupan kita dengan kata lain itu pertanyaan. Tapi inilah poinnya ya. Apa saja yang kita lihat, entah itu di TV, di Facebook, dan lain sebagainya, selalu ada tawaran-tawaran, beli ini, ambil ini, miliki ini, ya, miliki ini, dan lain sebagainya. Kita dimintakan untuk selalu apa? Beli, 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 dan beli barang. Dibuang, oh Anda sedang saving. Pada saat kita dibilang, oh ya ada diskon, Anda akan simpan uang Anda kalau Anda beli ini. Siapa bilang ya? Jadi seringkali itu marketing punya strategi, katakan, oh you save a lot of money. You save what? Pada saat kita beli barang cabo atau loak sekalipun, kita sudah mengeluarkan uang, bukannya saving. Ya, dengan kata lain. Ya. Jadi inilah, kita selalu diajak untuk beli barang, beli barang, beli barang. Tidak heran ada pepatah yang seringkali kita lihat, ya, kita dengar mungkin ya. We buy things we don't need. Kita beli barang-barang yang kita tidak butuhkan dengan uang yang tidak kita miliki. Untuk apa? Untuk to impress, untuk membuat iri orang-orang yang kita tidak sukai, musuh-musuh kita, lawan-lawan kita, supaya masa cuma dia yang punya, kita juga punya. Kita beli dengan kartu kredit, kita berhutang, lalu kita tunjukkanlah baju kita, mobil kita, barang-barang kita dan lain sebagainya untuk bersaingan dengan orang-orang yang kita tidak sukai, bersaingan dengan mereka. Inilah masalah yang sering terjadi ya. Jadi itulah yang terjadi ya. Kita memiliki begitu banyak barang-barang, we have so many possession. Jadi barang-barang itulah yang sekarang mengatur kehidupan kita. Aduh, di mana ya mau taruh barang-barang ini ya, mau simpan di mana ya? Aduh, gimana? Jadi pikiran kita itu tertuju terus kepada barang-barang tersebut. We are consumers, kita adalah consumer yang dikonsum, yang dihabiskan oleh barang-barang yang kita miliki. We are consumer being consumed by our consumption. We have stockpiles of possession and indebtedness incurred to acquire them. Kita memiliki begitu banyak barang yang kita beli dengan apa? Secara impulsif, lalu kita pakai kartu kredit, kita berhutang, ya, kita berhutang untuk memiliki barang-barang tersebut, ya. Nah, coba Anda lihat di Amerika Serikat ini misalnya, kita begitu banyak gampang, kita ditawarkan kartu kredit, ditawarkan ini dan itu. Pertama kali saya ke Amerika tahun 1990, teman-teman saya di California saat itu bangga sekali, mereka tunjukkan apa? Kartu kredit mereka. Ya, sampai ada yang punya 6 sampai 10 kartu kredit dan wah, ini satu kartu kredit ini bisa pakai saya $2.000 untuk belanja. Itu hutang semua, Saudara ya. Itu semua hutang. Tapi mereka bangga dan mereka pakai lalu bayarnya itu ya
repot mereka mungkin belakangan ya. Tapi saya pikir-pikir waktu saya di Indonesia, saya tidak ada iPad, saya tidak ada barang-barang yang bisa senang juga mungkin ya. Tanpa harus begitu banyak barang yang seperti kita miliki di Amerika Serikat ini. Dan di Amerika Serikat itu karena kenapa di sini dikatakan barang-barang itu yang kuasai kita sampai apa? Karena kita pusing mau simpan di mana. Banyak garasi-garasi di Amerika itu bukan lagi jadi tempat untuk simpan mobil, tapi barang-barang yang akhirnya ujung-ujungnya kita nggak tahu ini untuk apa lagi barang-barang tersebut. Nah, Anda tahu bisnis apa yang paling hebat sekarang sedang merajalela di Amerika Serikat ini? Biarpun ada krisis moneter dan lain sebagainya, sudah terbukti bisnis yang paling tidak akan digoncang oleh resesi dan lain sebagainya itu apa? Itu bisnis storage di Amerika Serikat ini, ya. Bisnis untuk Anda simpan barang-barang. Banyak sekali itu di Amerika Serikat, itu lebih banyak dari seluruh dunia. Di seluruh dunia itu hanya 58 fasilitas, ya, 58.000 storage fasilitas. Di Amerika itu ada 48.000. Jadi paling banyak orang-orang Amerika itu simpan-simpan barang. Jadi tempat-tempat simpan barang di Amerika namanya public storage dan lain sebagainya. Itu ekonominya itu berputarnya itu 27,2 miliar dolar di tahun 2014. Ini adalah the fastest growing segment of the commercial real estate industry over the last 40 years. Jadi yang banyak paling itu bukannya Amazon warehouse, saudara-saudara yang punya banyak, kelihatannya wah hebat sekali Amazon warehouses ini dibangun di sini, dan tapi yang paling banyak digunakan tempat ya untuk dibangun itu adalah public storage. Orang-orang simpan barang-barang mereka di tempat-tempat ini, nggak sempat lagi ditaruh di rumah. Ya, semuanya disimpan di storage. Kenapa? Wah, karena setiap ada saat-saat tertentu kita selalu dibombardir, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Pada saat itu kita nggak tahu lagi mau taruh di mana. Kita membeli apa yang kita inginkan, bukan apa yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan sebenarnya nggak usah disimpan-simpan. Yang kita butuhkan itu ya kita pakai secukupnya, di apartemen saja sudah cukup mungkin ya, tanpa harus sewa-sewa tempat penyimpanan barang. Ya. Dan disinilah pertanyaan bagi kita. Yang mana itu yang berharga? Yang mana yang berharga? Dan Tuhan sudah katakan kepada saudara dan saya, ya, diingatkan kembali kepada kita, yang berharga itu bukanlah barang-barang kita. Bukanlah barang-barang kita. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, possession, abundance, barang-barangnya, berlimpah barang-barangnya, bukan ke hartanya ya. Mungkin Anda perdebatkan tentang harta, tapi kalau barang-barang, orang miskin pun bisa punya banyak barang ya. Walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya atau barang-barangnya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu. Itulah kita lihat dari orang kaya yang bodoh ya. Apa masalahnya dengan orang kaya yang bodoh dalam perumpamaan ini? Apakah dia kaya itu itulah sebabnya dia dikecam, atau karena dia dikecam karena ia ingin bangun lumbung yang lebih besar supaya bisa lebih penuh? Tuhan tidak mengecam orang kaya. Ya. Tuhan tidak mengecam orang kaya. Abraham saja kaya. Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Kejadian 13 ayat 2 itu dimulaikan. Kejadian 13 ayat 2 disebutkan tentang kekayaan Abraham. Lalu di akhir kejadian 13, Allah memberkati Abraham. Allah memberkati Abraham dalam kejadian 13, akhir fatsal ini. Kita lihat kitab Ayub. Ayub itu kaya, lalu kemudian kenapa ya? Dia dihajar oleh setan ya. Lalu apa? Setelah dia kembali dia apa? Semuanya Tuhan sembuh kembali dan dekat kembali dengan Tuhan. Apa yang Tuhan bilang? Oke Ayub, kamu ya udahlah, kamu diam-diam aja lah ya, nggak usahlah kamu punya barang-barang yang seperti semula atau apa ya, kan yang penting kamu sudah punya aku ya, jadi kamu nggak usah peduli lagi lah, yang penting kamu punya saya, nggak perlu lagi dengan barang-barang kamu atau hartamu itu ya, dengan kata lain ya. Tapi coba kita lihat Ayub 42:10 katakan apa? Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Nah, pertanyaannya, kalau pendeta tadi hantam itu orang-orang yang punya barang-barang, tapi coba kita lihat apa yang dihantam oleh Tuhan. Apakah barang-barang itu ya tentu saja kita seringkali ya untuk zaman kita saat ini ya, kita membeli apa yang berdasarkan apa yang kita ingini, bukan apa yang kita butuhkan ya. Dan itu kita lihat ada implikasinya. Dan inilah kita lihat sekarang ya. Bukan sesungguhnya
Kalau memang itu Tuhan yang berikan. Kalau kita lihat seperti kitab Ayub, ini kepunyaan itu, barang-barang itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan karena Tuhan tahu bahwa barang-barang yang Dia berikan kepada Ayub, kepunyaannya, walaupun dibuat 2 kali lipat, Ayub akan menggunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, dia mendapat menggunakannya itu untuk apa? Bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, apa bedanya dengan orang kaya yang bodoh? Ya, pada saat dia memiliki barang-barang, harta, ya, padi dan lain sebagainya, artinya hasil tanahnya, apa menjadi masalahnya? Masalahnya kalau kita lihat adalah apa yang kita bisa baca dari Lukas 12 ayat 17 sampai 19 dengan apa yang saya garis bawahi atau saya tekankan dengan tulisan warna merah. Lalu orang kaya yang bodoh ini bertanya dalam hatinya. He asked himself, bahasa Inggrisnya. Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Bukan hasil tanah yang Allah berikan. Tidak ada kata Allah yang muncul di sini. Segala sesuatunya hasil tanahku. Lalu katanya kepada dirinya sendiri. Ya, inilah yang akan aku perbuat. Dia tidak bertanya Tuhan. Ya, mungkin seperti Ayub deh, Tuhan, saya sudah sembuh. Artinya dia bertanya, atau seperti Abraham, dia selalu bertanya kepada Tuhan, bikin mezbah di mana saja dia pergi, lalu Tuhan berikan. Jadi, ya istilahnya Tuhan percayakan, tapi ini tidak. Aku akan merombak lumbung-lumbungku. Dan aku akan mendirikan yang lebih besar lagi, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Tidak bilang barang-barang yang Tuhan sudah percayakan kepadaku. Tidak ada kata Tuhan di situ. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, hei jiwaku. Tidak ada kata, Tuhan terima kasih. Tidak ada. Sesudah itu aku berkata kepada jiwaku, dan ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Ya. Apa akibatnya? Kita tahu, pelajaran kita sudah katakan, pada malam hari itu juga jiwanya apa? Hilang daripadanya. Ya. Pada malam hari itu juga hilang daripadanya. Ya. Saya terus terang saja ya. Saya tahu ya, entah itu dari yang saya dengar, dari yang saya lihat di berita dan lain sebagainya, orang-orang yang memiliki banyak barang, ya, pada saat mereka meninggal, untuk apa? Siapa yang akan nikmati? Kemana semua itu? Anak-anak kadang-kadang berkelahi untuk memperebutkan harta orang tua mereka yang meninggal. Ya. Untuk apa ujung-ujungnya? Ada orang yang simpan barang di storage di Amerika. Lalu kemudian setelah bertahun-tahun akhirnya ya udah lepas aja barang-barangnya karena enggak tahu lagi mau dikemanakan, mau pergi mana lagi, apalagi kalau pulang dan lain sebagainya. Kalau pindah ke tempat lain dan lain sebagainya, akhirnya hilang begitu saja. Bertahun-tahun simpan barang di storage. Ya, tidak ada artinya. Itulah sebabnya pengkhotbah katakan ya, dia bekerja dan lain sebagainya, tapi tidak ada Tuhan. Setelah tidak ada semuanya itu, ya tidak ada Tuhan dalam kehidupannya. Apa dia katakan? Segala usahanya, segala sesuatu yang dia lakukan under the sun, kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Pengkhotbah 1 ayatnya yang kedua. Jadi kalau Tuhan memberikan kepada saudara dan saya kekayaan, Tuhan tahu kita akan gunakan kekayaan itu untuk dikembalikan kepada Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Tapi janganlah kita menganggap bahwa saya punya ini, dia saya yang akan apa? Miliki ini, saya yang punya ini, dan kita akan apa ya? Kita akan bertindak seakan-akan segala sesuatu yang Tuhan berikan itu adalah milik kita. Kepunyaan kita saja. Tidak ada rasa bersyukur, tidak ada yang dapat kita gunakan untuk membantu orang lain, tidak ada yang dapat kita bagikan bagi orang lain. Tapi kalau kita lihat, kita sudah membaca dari Lukas 12 ayat 13 ayat sampai dengan 21. Kalau Anda membaca seterusnya, Anda membaca Lukas 12 ayat 21, setelah Yesus memberikan perumpamaan ini, Yesus memberikan pernyataan-pernyataan, statement, jangan kamu khawatir, janganlah apa? Khawatir, kenapa? Kenapa kita jangan khawatir? Karena aku yang akan menyediakan bagimu. Tuhan yang akan menyediakan. Tuhan dapat menyediakan bagi saudara dan saya sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau Tuhan akan menyediakan bagi Anda
yang sesuai dengan kebutuhan kita, entah itu $10.000 untuk yang di Amerika, puji Tuhan. Kalau Tuhan mau sediakan bagi kita $1 juta, puji Tuhan. $10 juta, puji Tuhan. Kalau Tuhan tahu itu dapat kita gunakan, dan pada saat kita menerima, ya hasil mungkin usaha kerja keras kita dan lain sebagainya, kita menerima semua berkat itu, lalu kita berkata, Tuhan, terima kasih. Engkau telah memberkati saya. Engkau telah memberkati kami. Biarlah namamu yang kami dapat muliakan dengan pemberianmu ini. Dan biarlah ini kami dapat gunakan, bukan hanya untuk keperluan kami, keluarga kami, tapi juga untuk keperluanmu. Dan sesuai dengan kehendakmu. Maka saudara dan saya akan memiliki barang, harta, atau kekayaan yang tidak sia-sia. Kenapa? Karena kita tahu segala sesuatunya itu Tuhan yang siapkan bagi kita. Inilah yang dapat saya bawakan pada saat ini. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian, seperti biasa jika ada tambahan sehubungan dengan pelajaran kita tentang keegoisan pada saat ini, silakan. Mungkin ada tambahan-tambahan yang dapat diberikan. Ya. Dari Papi, Mami, Om Rain, ketua lelaki, mungkin Bapak Siregar, mungkin ada tambahan mungkin yang dapat diberikan. Silakan, ketua lelaki. Secukupnya saja. Secukupnya saja ya. Ya. Secukupnya. Ya, terima kasih. Contentment, itu kata intinya ya. Selalu dinyatakan oleh Rasul Paulus, biarlah kita apa? Contentment, merasa apa? Puas dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Puas dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Ada lagi? Om Rain, silakan. Sangat berkesan, Stephen. Memang berkat Tuhan itu bagi kita itu adalah untuk Tuhan juga. Seperti perpuluhan. Tuhan kan cuma minta 10. Tuhan tidak minta semua. Dan itu semuanya juga dari Tuhan. Iman saja datang dari Tuhan, bukan dari kita manusia. Dan saya senang sekali ada satu ayat dari Rasul Paul dalam 1 Korintus 2 ayat 2. 1 Korintus 2 ayat 2 bilang begini, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Rasul Paul tidak perlu tahu ada banyak duit atau rumah besar atau apa. Yang penting umat-umat Tuhan itu harus ya hidupkan Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Dan dengan itu kita diberkati oleh Tuhan. Ada duit, kekayaan, tetap membantu pekerjaan Tuhan. Tidak akan menjadi sombong dengan itu, ya. Dan ini juga yang menjadi pelajaran yang baik sekali buat kita. Terima kasih. Terima kasih Om. Ada lagi mungkin dari saudara lainnya, dari Tante Jamie mungkin, jika ada. Dari saudara, dari Pendeta Tikwalu atau siapa saja di Zoom ya. Silakan. Jika Bapak Siregar mungkin? Oh, saya kira ada angkat tangan. Oh tidak. Jika tidak ada, bagaimana dari live stream, Dek? Oke, dari live stream belum ada tambahan. Baik, saudara, jika tidak ada, tentunya besok malam adalah satu pelajaran lainnya ya tentang salah satu akar akar kegelisahan kita ya, yaitu ambisi. Nah, kita akan lihat apa memang kita tidak boleh punya ambisi di sini ya. Nanti kita akan lihat, kita akan membahas tentang ambisi tersebut. Tapi ya, yang kita sudah bahas pada malam hari ini, pada saat kita hanya berfokus kepada diri kita sendiri dalam segala usahanya untuk ya di segala sesuatu fokus pada diri kita sendiri. Kita lihat seperti pertanyaan di terakhir di pelajaran sahabat kita tidak akan pernah puas. Ya, kita tidak akan pernah puas. Selalu akan ada yang lebih. Ya, kenapa? Karena dunia selalu menawarkan lebih. Setelah iPhone 4 ada iPhone 5, iPhone 6 dan terus bertambah itu. Kita diajar untuk minum bukan air yang keluar dari mata air, tapi yang kita minum adalah air laut. Semakin banyak kita minum, semakin haus kita akan terasa. Itulah yang dapat kita lihat dari pelajaran kita. Itulah menyebabkan kita selalu gelisah dalam dunia ini. Tapi serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang akan siapkan. Tuhan akan tanggung semua. Kita tidak perlu khawatir. Baik, terima kasih.
Kita akan masuk dalam doa kita. Saya ingin mengundang juga saudara sekalian di tempat kita masing-masing akan mendoakan salah seorang mantan dosen saya di SLA Kawan-Kawan, Sir Yan Engka, ya, yang lagi sakit saat ini di Rumah Sakit Advent Manado. Kita doakan kiranya kesehatan, kekuatan dari surga dapat tentunya menjadi bagian Bapak Sir Engka, Yan Engka. Ya. Baik, ada lagi yang lainnya, saudara sekalian? Silakan. Penggelet bilang, sudah Jojang pegang-pegang cellphone. Ya. Baik, ada lagi, jika tidak ada yang dari live stream, Pendeta Tikualu mungkin? Ya, Sar. Terima kasih banyak untuk pelajaran, Sar. Saya bisa komentar karena luar biasa pekabaran ini. Dan tolong doakan, Sar, untuk kami keluarga juga beberapa 1 minggu yang lalu kami juga berduka oleh karena saudara kami, ya, Pendeta Otniel Seba, yang telah beristirahat oleh karena COVID. Jadi keluarga besar kami juga sementara berduka. Pendeta Otniel Seba? Seba, ya, tapi gembala mereka, dia enggak Advent. Tinggal di Surabaya. Keluarga keponakan saya. Otniel Sepang, ya? Otniel Seba, ya. Ya. Kemudian kami juga dari daerah Misinut Bitung, ya, kami tidak tahu siapa, tapi mereka tidak sebut nama. Barusan tadi malam diinformasikan bahwa kantor ditutup oleh karena ada salah satu anggota yang terpapar juga COVID. Ya, pegawai kantor. Ya, tapi mereka tidak sebut nama. Didoakan saja, Sir. Terima kasih. Oke. Wow. Baik, jika ada lagi yang lainnya. Ya, silakan Ketua Lalaki. Ya. Pendeta, tolong didoakan Kevin yang lagi dirawat di rumah sakit. Dia ada ulcer bleeding katanya, jadi lagi di rumah sakit. Tolong didoakan supaya ada. Terima kasih, Pendeta. Oke. Terima kasih, Kevin Katiandago. Ya, ada lagi yang lainnya? Jika tidak ada dari live stream, silakan, Dek. Chelsea Rongga, Om Reinhardt, ya. Oke, ada lagi? Oke. Baik. Jika tidak ada lagi, ya, jika tidak ada lagi yang dapat kita sampaikan saat ini, tentunya sekali lagi dapat tim doa Fisdak, ya, tentunya akan dapat membawakan permohonan doa Anda dan kita akan doakan di Jemaat Fisdak. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang menukasi dalam takhta kerajaan surga, terima kasih karena pada saat ini kami telah mempelajari firman-Mu, pelajaran sekolah Sabat yang membahas tentang salah satu akar kegelisahan dalam kehidupan kami oleh sebab perlombaan demi perlombaan yang sering kami lakukan untuk memiliki barang-barang, untuk bersaing bukan untuk dapat menggunakan barang-barang tersebut untuk kemuliaan, untuk kebesaran nama-Mu, tapi untuk membanggakan diri kami, mengangkat diri kami lebih daripada orang lain. Bantulah kami Tuhan untuk melihat bahwa segala sesuatunya itu adalah sia-sia belaka. Kami melihat seringkali barang-barang yang kami suka, kami sudah sangat banggakan, tapi beberapa waktu kemudian itu sudah tidak memiliki arti, bahkan bagi kami sendiri, Tuhan. Itulah apa yang dunia tawarkan. Ya, barang-barang yang dunia tawarkan, Tuhan, seringkali itu tidak memiliki nilai kekekalan. Tidak memiliki nilai kekekalan. Tapi apa yang kami lakukan
untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, untuk melaksanakan pekerjaan-Mu yang Engkau sudah bebankan kepada kami dengan kekuatan yang Engkau berikan, maka itulah yang selalu akan menjadi hal yang tidak akan pernah punah, tidak akan pernah berlalu, Tuhan. Itulah sebabnya kami rindu, Tuhan, untuk selalu berjalan bersama-sama dengan Engkau, untuk menuruti kehendak-kehendak-Mu, untuk menyerahkan kehidupan kami seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu dan memiliki Engkau sebagai yang terutama dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak akan tertarik dengan tawaran-tawaran yang dunia berikan kepada kami. Pada saat ini, Tuhan, hamba-Mu datang terus-menerus untuk mendoakan keluarga-keluarga yang sudah bergabung bersama dengan kami pada saat ini dalam acara ibadah kami. Kami berdoa bersama-sama, kami berbakti bersama-sama dengan misalnya Ibu Titioka, Ibu Montang, Saudari Esther, Taniwel, dan keluarganya. Kami berdoa dengan Bapak Siregar, Om Pendeta Rain dan Tante Evelyn dengan Papi dan Mami. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan akan terus memberkati umat-umat Tuhan yang selalu berbakti bersama-sama kami, yang hamba dapat lihat di Zoom, dan juga yang berbakti melalui live stream, yang selalu bersama-sama dengan kami, seperti Ibu Jane Ratulangi, Ibu Jane Asa. Kami juga berdoa bagi Ibu Marta Lam yang selalu berdoa yang selalu berbakti bersama-sama kami, Ibu Ellen pun, dan saudara-saudari kami yang lainnya, Tuhan. Karena secara khusus bagi mereka yang sedang berbakti melalui live stream seperti Bun Hok, pendeta Bun Hok Pasulatan, kiranya Tuhan akan juga memberkati dia, memberkati beliau dengan masalah juga kesehatan mungkin beliau hadapi pada saat ini. Kami ingin berdoa bersama-sama dengan Ibu Saudari Velsi Rongga yang mendoakan omnya, Om Reinhard, yang dalam keadaan sakit pada saat ini, Tuhan. Kiranya Tuhan akan menjawab permohonan Saudari Velsi Rongga dan kami semua ini, memberikan kesembuhan sehingga itu dapat jadi satu kekuatan bagi Om Reinhard dan juga keluarga-keluarga lainnya. Kami ingin berdoa bersama-sama dengan keluarga Lalaki, bersama Om Yan dan Tante Sin yang mendoakan keluarga mereka, khususnya Om Yan dan Tante Sin, dan juga Ketua Angli yang mendoakan Kevin Katian Dago, Tuhan, yang dalam keadaan sakit pada saat ini. Kami berdoa, Tuhan, kiranya Tuhan akan memberikan kekuatan, dan khususnya bukan hanya kekuatan kesehatan jasmani atau badani kepada Kevin, tapi juga kekuatan rohani, membawa dia untuk selalu dekat dan dekat kepada Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga daripada Ibu Erna yang selalu mendoakan adiknya, mendoakan keponakannya, keluarganya, juga bersama-sama dengan Siska Kawan yang mendoakan anak-anaknya, Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan akan selalu mendengar permohonan-permohonan mereka. Permohonan Ibu Ice Erna juga bagi anaknya Ronald Walean dan juga Jonah Walean, khususnya Jonah, Tuhan, agar dia dapat kembali dan juga menarik suami dan keluarganya kembali ke dalam satu persekutuan sebagai umat-umat Tuhan yang sisa. Kami juga ingin berdoa bagi Om atau Sir Yan Engka, Tuhan, yang dalam keadaan sakit saat ini di Rumah Sakit Advent Manado. Tuhan akan terus memberikan jamaan surga kepadanya. Biarlah dia dapat disembuhkan dengan pertolongan surga. Kami juga terus berdoa, Tuhan. Kami berdoa bersama-sama dengan Pendeta Tikwalu bagi pekerjaan Tuhan di tempat mereka, bagi masalah COVID-19 yang sedang merajalela saat ini di Indonesia, yang sudah menyebabkan juga kantor harus tertutup untuk sementara. Kami berdoa, Tuhan. Kami juga berdoa bagi keluarga daripada Pendeta Tikwalu, Saudara Otniel Sepang yang Tuhan sudah izinkan untuk beristirahat. Kiranya kekuatan surga akan selalu menjadi bagian mereka. Tuhan akan memberkati umat-umat Tuhan yang selalu kami doakan dari waktu ke waktu. Kiranya kekuatan juga selalu menjadi bagian mereka. Saudari atau Ibu Mike Risakota yang didoakan selalu oleh Evi dan Angel. Kiranya Tuhan mendengarkan permohonan ini, Tuhan. Kekuatan surga akan selalu menjadi bagian mereka. Kami juga berdoa terus bagi Tante Yeni Poluan. Kami terus berdoa bagi Saudara Alden Sihotang, Tuhan. Kiranya kekuatan surga selalu menjadi bagiannya. Bagi Bapak Johan Tambun, bagi saudari-saudari kami lainnya, saudara-saudara kami juga lainnya juga dalam keadaan atau masalah-masalah kesehatan mereka, Tuhan. Kami ingin juga berdoa pada saat ini bagi keluarga yang ada di Jemaat Fisdak, bagi keluarga Tirok Ringkuangan, bagi Rudi dan Mei, dan anak-anak yang Tuhan sudah percayakan bagi keluarga ini. Kiranya Tuhan akan memberkati mereka dalam pekerjaan, dalam segala sesuatu yang mereka lakukan. Bagi pendidikan daripada Vanessa, Ethan, dan Aiden, Tuhan akan selalu memberikan hikmat kebijaksanaan sehingga anak-anak Tuhan ini akan selalu sukses, berhasil dalam pendidikan mereka. Dan keluarga ini akan selalu bersukacita, disatukan
dalam kasih surga. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi saudara Welly Longkutoi, Tuhan. Kiranya penyertaan surga akan selalu menjadi bagian saudara Welly, sehingga dia akan selalu bekerja dengan tanpa ada penyakit ataupun hal-hal yang akan menghalangi dia dalam melakukan tugas-tugas kegiatan sehari-harinya. Dan biarlah persekutuan dengan surga, kedekatan dengan surga, acara-acara ibadah yang selalu dia ikuti itu akan selalu memberikan kekuatan rohani kepada Bapak Welly Longkutoi dan keluarganya yang ada juga di Indonesia. Tuhan akan memberkati. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Biarlah kekuatan surga akan selalu menjadi bagian kami, menjadi bagian keluarga kami yang ada di mana saja, menjadi bagian Tante Ros Rantung yang ada di Jerman yang sedang dirawat dan dijaga oleh umat-umat Tuhan yang ada di Köln, Germany. Tuhan berkati mereka, berkati Tante Jamie dan Om dan seluruh keluarga yang telah menjaga juga Ibu Marta yang juga menjaga Tante Ros. Berkati juga keluarga daripada Om Alex Hendrik yang dalam keadaan duka saat ini. Biarlah Tuhan akan memberikan kekuatan pada mereka. Dan khususnya bagi Mami dan Papi di South Carolina, Tuhan berkati mereka. Berikan juga tidur malam yang nyenyak bagi Mami khususnya. Dia dapat beristirahat ya, malam yang indah dan akan bangun kembali dengan penuh kekuatan kesehatan tubuh untuk kembali beraktivitas di hari ke hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah mendengar, Engkau sudah menjawab doa-doa kami. Karena doa-doa dan permohonan ini Tuhan kami bawa hanyalah di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak saudara sekalian yang sudah bergabung dengan kami di Jemaat Fisdak. Sampai bertemu kembali besok malam saat kita membahas tentang ambisi. Ya, apakah ambisi yang bagaimana yang menjadi akar daripada kegelisahan kita? Mari kita bergabung kembali besok di waktu yang sama. Stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati kita semua.